upacara. Sekecil apapun upacara dibagi, yang ada sarananya. Jadi sarananya itu namanya banten. Sama batal-batalnya serang rayap. Sedangkan kalau pisang cukup banyak, dan yang paling modern Sirop dan pandan. Kok pandan? Tequila. Ternyata teh rasa celang. Dua binai dek. yang ini bukan dulu. Nanti tampilannya ada di sebelah. Berpermaisurikan dari rakyat kebanyakan, pertemuannya boleh diadakan rakyat biasa, sehingga ada perbedaan strata yang cukup tinggi. Berdua mau ketemu menantu susah, zaman itu zaman feodal, kalau sekarang kan tidak ada lagi, sehingga terjadilah sesuatu yang yang tidak diinginkan. Sang raja dengan sang mertua berseteru, dari perseteruan itu menelurkan tekan sang mertua kepada menantunya supaya kekuasaannya berakhir dikalahkan oleh segerombolan semut. Konon katanya benar yang diserang itu makanannya. Jadi setiap nyimpen makanan, baik itu masih berupa bahan makanan apalagi yang sudah jadi, selalu dirubung oleh semut, sehingga beliau tidak lagi ya. Jadi runtuh kekuasaannya, simpulannya begitu. Nah, dengan demikian ini kita pakai monumen lagi. Lalu di Toba Majalango kami pakai sebagai patung selamat datang. Nah, kemudian di Toba Majalango ini kami menyiapkan terutama untuk anak sekolah berupa wisata edukasi yang meliputi pertanian, basah dan kering, peternakan, dan juga pengolahan. Jadi kalau peternakan yang berkaitan dengan tahun ada siap kuning, itu ayam yang bulunya merah, kemudian ada siap putih yang bulunya berbeda putih, kemudian ada yang namanya siap putih siung, bulunya putih tetapi kakinya kuning. Jadi itu untuk pengganti ayam yang kuning. Dan banyak ayam-ayam lagi. Jadi banyak ayam-ayam lagi. Jadi kami mohon kita kumpul dulu di sini, kami suguhkan minuman selamat datang. Jadi yang kalau senior kami Pak Dewo tidak mau menyebut minuman selamat datang, welcome drink supaya keren gitu. Jadi kalau beliau menyebutnya welcome drink supaya keren, kalau kami minuman selamat datang saja. Kemudian ini Bapak Kepala Desa kami yang tadi sudah diperkenalkan untuk di Bali, namanya Perbekal. Jadi jabatannya Perbekal. Jadi beliau namanya Bapak Made Suena. Nah, namanya Bapak Nyoman Padang. Suatu kebetulan ditugaskan di sini karena subak kami namanya subak Padang Galak. Jadi ada padangnya sama-sama. Dan mungkin benar ya, sinergi kami benar-benar harmonis. Jadi antara dinas, bercanda dan lain-lain. Jadi kami gabung sekali. Jarang ada orang yang pandai-pandai. Nah, terima kasih ya Pak. Nah, jadi sekarang ini kami suguhkan minuman yang berwarna biru. Jadi nama minuman ini adalah teh teleng atau teleng tea, karena terbuat dari rebusan bunga teleng. Jadi ini terbuat dari rebusan bunga teleng. Bapak tahu bunga teleng? Tahu ya, oke. Manisnya manis gula ya. Nah, nanti pada saat snack kami akan suguhkan satu lagi minuman yang berwarna. Bahan utamanya adalah tepung beras.
Jadi bahan utamanya tepung beras, lalu bahan pelembutnya, jadi bahan pelembutnya sedikit tepung terigu, kemudian perasanya garam, lalu baking sodanya. Jadi dia pakai pengembang, jadi baking sodanya bisa pakai kapur sirih, bisa juga pakai ragi tape. Nah kemudian sebagai pembasah awal menggunakan air putih biasa, air bersih. Lalu pengincir adonannya menggunakan larutan daun yang namanya kami di sini di Bali disebut dengan daun kayu suji. Daun kayu sugih. Ini tapi yang nasional memanggilnya daun kayu suji. Cara membuatnya ada dua tahap. Yang pertama kita membuat adonan, yang kedua kita memangangnya. Nah membuat adonannya gampang-gampang saja ya. Yang pertama masukkan tepung beras secukupnya, kemudian ditambahkan sedikit tepung terigu sebagai pelembut, lalu masukkan garam dapur, masukkan baking sodanya dari kapur sirih. Nah ini pertama kali harus dicampur benar-benar, supaya jangan tidak rata. Jadi diaduk-aduk sedemikian rupa cukup lama. Setelah diaduk-aduk, dibasahi dulu. Jadi air ini hanya membasahi, bukan mengencerkan. Jadi dibasahi dulu. Nah, kenapa harus dibasahi dulu? Jadi kenapa harus dibasahi dulu? Kalau langsung diencerkan dengan cairan pewarna alaminya ini, kalau langsung diencerkan, nanti akan tercipta butiran-butiran kecil yang di dalamnya tepungnya itu masih kering. Jadi yang di dalamnya tepungnya masih kering. Jadi kalau langsung diencerkan dengan cairan pewarnanya, akan tercipta butiran-butiran kecil yang di dalamnya tepungnya masih kering. Nah nanti kalau dipanggang, tepungnya itu akan tetap mentah. Kalau di Bali ini diistilahkan dengan mata titiran. Titiran itu nama burung, Pak. Jadi dia besarnya nanti sebesar butiran-butiran mata burung. Nah kalau basahnya sudah bagus, sudah sempurna, baru kita encerkan dengan menggunakan cairan pewarna sesuai kebutuhan. Nah, kita tuangkan pewarnanya, kita encerkan sampai benar-benar encer. Jadi sampai benar-benar encer. Nah nanti setelah dia encer, jadi setelah encer, sebelum dipanggang, ini harus didiamkan paling sedikit setengah jam. Jadi paling sedikit harus didiamkan setengah jam. Nah itu poinnya, ada yang sudah jadi. Tim dapur snacknya dibagikan saja. Jadi sambil kita edukasi membuatnya, snacknya kita bagikan saja. Jadi ini kalau sudah jadi adonannya harus didiamkan paling tidak setengah jam. Jadi setengah jam itu, nah ini ada yang sudah jadi, yang sudah setengah jam. Selanjutnya kita akan memanggang. Nah ini. Jadi selanjutnya kita Oh inilah lak Bali. Selanjutnya kita akan memanggang. Jadi pandangannya bisa dilihat seperti ini. Jadi ada loyangnya, kemudian ada cetakan-cetakan kecil di dalamnya. Nah, Surabi amis teh ya, yang ada. Surabi amis ya Pak? harus kita olesi, bisa mentega, bisa minyak kelapa. Tujuannya yang pertama untuk menambah gurihnya, yang kedua biar tidak lengketnya. Nah pada saat mengoleskan, kalau dia muncul asap, berarti panas cetakannya ini sudah mencukupi untuk memanggangnya. Jadi menuangkannya ini adalah secepat mungkin. Kita memperkecil atau meminimais jarak atau jeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi setelah diolesi minyak kelapa, dituangkan secepat-cepatnya.
Walaupun predator berkeliaran, dan mangsanya banyak Dibagi ya. Itu namanya di grand design gitu. Itu cuma ada sama matahari itu bisa dijual, matahari bijinya bisa dijual, ada begitu bunga langsung bisa dijual. Lebih panas di Bali ya. Ternyata tanah sabara paling ujung yang warna biru lingkaran berkeliling edukasi kami seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Dan kemudian yang paling belakang itu adalah lahan bagi itu kalau yang edukasi perawatan. Kami selalu menyediakan tanaman bagi yang umurnya bertingkat. Jadi yang umurnya bertingkat, kami juga bekerjasama dengan petani di luar. Jadi dengan petani yang di luar, sehingga kalau di dalam tidak ada, kami bisa memanfaatkan yang di luar. Lalu ada yang edukasi perawatan, kami akan memakai yang di sana. Jadi selain dibagi sebagai edukasi perawatan untuk lahan kami yang di belakang itu, kita juga manfaatkan sebagai museum hidup. Jadi museum hidup di sini, museum hidup pengolahan menggunakan sapi secara tradisional sampai dengan penanaman. Di belakang museum hidup untuk perawatan. Museum hidup untuk perawatan. Nah, di gedung yang sebelah yang terakhir akan kita kunjungi, itu kami punya museum mini pertanian yang menyimpan alat-alat pertanian, dan di sana akan diedukasi apa gunanya, kemudian kenapa tidak dipergunakan lagi dan gantinya apa. Itu akan kita edukasi di situ. Lalu sebagai edukasi tambahan, edukasi ekstra, biasanya kami menyiapkan edukasi secara mendetail salah satu upacara. Jadi setiap apapun upacara yang ada sarananya, jadi sarananya itu namanya banten. Sama batang-batangan serang rayap. Karena kalau kita cukup banyak, dan yang paling modern hidupnya sudah ada di sebelah. Permisi sebentar, mohon izin sebentar saja. Terima kasih. Mohon izin sebentar, kita bikin sebentar saja kok. Jadi ada yang melihat bersiap saja dan lebih dari 10 menit. Sebentar saja. Mohon maaf. Nah, ini bapak-bapak, ini museum pertanian tradisional yang menyimpan yang mengoleksi beberapa alat pertanian, lalu sebagian besar diantaranya sudah tidak dipakai lagi karena sudah digantikan oleh mesin-mesin. Nah, bidang yang pertama ini adalah alat-alat mengolah tanah. Jadi ada 3 jenis cangkul dan 1 alat untuk meratakan yang terbuat dari bambu yang dinamakan tulun kalau di sini. Ini yang paling tradisional. Setelah campur tangan teknologi, muncul alat seperti ini yang mungkin di daerah tenaga sapi. Jadi ini untuk membalik tanah, ini namanya keseluruhannya namanya dengale. Dibalik keseluruhannya namanya dengale. Kemudian bagian-bagiannya ini ada lagi Singkal. Kalau gabungan ini keseluruhannya namanya singkal. Kalau dibagi lagi, yang runcing ini namanya pengigi, yang lengkung untuk membalik tanah namanya tulak singkal. Jadi namanya tulak singkal. Pijakannya ini namanya butuh singkal, yang naik ini namanya adek-adek, kemudian yang lengkung ini sebagai pegangan namanya olah. Lalu
Ini cemeti atau pecut untuk apa? Nakut-nakuti sapi. Sedangkan ini yang panjang pipih namanya bantang. Kemudian sebagai pemegang sapinya namanya uke. Jadi sebagai pemegang sapinya namanya uke. Gulma mencegah rumput-rumput pengganggu. Ada yang bergigi, tangkainya panjang, dan ada yang tangkainya pendek. Kalau tangkainya panjang, tanahnya masih lembek, masih lembut. Kalau udah mengeras, pakai yang yang pendek. Ini